Di Inggris pada era Victoria, ibu-ibu yang tidak bersuami dan tidak dapat mengasuh bayi mereka dapat membayar perawat bayi atau yang saat itu lebih dikenal sebagai peternak bayi untuk merawat anak-anak mereka. Perawat sementara ini akan mengasuh anak-anak tersebut hingga mereka menemukan keluarga yang penuh kasih untuk mengadopsi mereka. Terkadang, mereka akan mengembalikan bayi-bayi tersebut kepada orang tua kandung mereka setelah orang tua tersebut lebih stabil secara finansial. Salah satu wanita yang memilih untuk menjadi peternak bayi adalah Amelia Dyer. Namun, Amelia justru menjadi peternak bayi yang haus darah dan telah mengorbankan ratusan bayi selama menjalankan bisnisnya tersebut. Amelia Dyer lahir dengan nama Amelia Elizabeth Hobley pada tahun 1839 di desa kecil Pyle Marsh, sebelah timur Bristol, Inggris. Amelia adalah putri bungsu dari seorang pembuat sepatu yang cukup kaya bernama Samuel Hobley dan istrinya Sarah Hobley. Di dalam keluarga tersebut, Amelia memiliki 3 saudara laki-laki bernama Thomas, James, dan William, serta seorang saudara perempuan yang bernama Sarah Ann. Seperti banyak anak-anak orang kaya pada masa itu, sejak kecil, Amelia telah mendapat pendidikan yang baik dan tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Padahal, pada era Victoria, sebagian besar anak-anak, terutama anak perempuan, tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, menyekolahkan ke-6 anaknya dengan baik merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi orang tua Amelia. Di bangku sekolah, Amelia menunjukkan ketertarikannya dengan membaca dan menulis, serta mengembangkan kecintaannya pada sastra dan puisi. Namun, kehidupan Amelia yang sempurna segera diwarnai dengan duka yang berkelanjutan. Pada tahun 1841, Sarah Ann, kakak perempuan Amelia, meninggal dunia pada usia 6 tahun. Pada tahun 1845, Amelia kembali memiliki adik perempuan, namun meninggal ketika usianya masih beberapa bulan. Ketika Amelia berusia 11 tahun, ibunya terserang demam tifus. Penyakit ini dapat memengaruhi otak dan menyebabkan perilaku Sarah menjadi tidak menentu. Bicaranya menjadi tidak karuan dan dia menderita delusi, halusinasi, serta episode manik yang mengerikan. Untuk membantunya sembuh, Samuel menitipkan Sarah ke dokter yang dihormati di rumah sakit jiwa setempat. Untuk sementara, ibu Amelia membaik dan dia diizinkan pulang. Namun, ini hanyalah kabar baik yang sangat singkat. Faktanya, penyakit yang diderita Sarah masih belum diobati dan dia kambuh lagi. Bahkan kali ini, Sarah tidak responsif. Sarah akhirnya meninggal sebelum ulang tahun Amelia yang ke-12. Kehilangan orang tua di usia muda bisa sangat traumatis dan meningkatkan risiko anak mengalami defisit kesehatan mental, perilaku, dan akademis. Meskipun itu pasti sangat menghancurkan, namun Amelia harus terus maju. Setelah kematian Sarah, kakak-kakak Amelia mengambil alih sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah, sehingga Amelia tetap dapat melanjutkan sekolah. Pada usia 14 tahun, Amelia tampaknya telah menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat dengan cukup baik. Amelia kemudian pindah untuk tinggal bersama bibinya di Bristol selama beberapa waktu dan menjadi pekerja magang di sebuah pabrik pembuat korset. Pekerjaan itu memang tidak menghasilkan banyak uang, tetapi setidaknya Amelia memiliki kesehatan, sesuatu yang tidak didapatkan oleh keluarganya. Pada tahun 1859, Amelia yang berusia 22 tahun harus kembali merasakan kehilangan ketika ayahnya meninggal dunia karena penyakit bronkitis. Saat itu, Amelia mungkin sudah terbiasa dengan kematian karena dia tampak tenang melanjutkan hidup seperti biasa. Kakak tertuanya, Thomas, segera mengambil alih bisnis sepatu milik keluarganya. Pada tahun 1861,
Ketika Amelia berusia 24 tahun, dia diasingkan oleh salah satu saudara laki-lakinya, yaitu James. Karena hubungan yang tidak baik ini, Amelia memutuskan untuk pindah dari rumah bibinya ke Trinity Street, Bristol. Di sana, Amelia menyewa sebuah apartemen murah dan bertemu dengan George Thomas yang berusia 59 tahun. George adalah seorang duda yang bekerja sebagai pemahat dan tukang emas. Karena rasa cintanya, mereka berdua memilih berbohong tentang usia mereka di akta nikah untuk mengurangi jarak usia yang terpaut jauh. Meskipun pada saat itu, perbedaan usia yang jauh adalah hal yang biasa. George kemudian mengurangi 11 tahun dari usia sebenarnya, dan Amelia menambahkan 6 tahun dari usia sebenarnya. Dari pernikahan ini, Amelia dan George berhasil dikaruniai satu anak yang bernama Ellen Thomas. Tidak banyak yang diketahui tentang apa yang terjadi di balik pintu tertutup dalam hubungan mereka. Apakah pernikahan mereka penuh cinta atau justru sebaliknya? Namun yang pasti, setelah menikah, Amelia dilatih sebagai perawat oleh seorang bidan bernama Ellen Dan. Dia belajar tentang cara mudah mendapat penghasilan dengan memanfaatkan rumahnya sendiri untuk menyediakan tempat tinggal bagi perempuan muda yang mengandung di luar nikah, baik karena perselingkuhan atau korban pelecehan. Kemudian, Amelia akan merawat bayi-bayi tersebut sembari menunggu orang tua kaya lain mengadopsinya. Ellen Dan sendiri memang seorang bidan, tetapi dia juga melakukan praktik pengguguran kandungan secara ilegal. Oleh karena itu, Ellen harus pindah ke Amerika Serikat tak lama setelah bertemu Amelia untuk menghindari perhatian dari pihak berwenang. Di Inggris pada masa Victoria, kondisi sebagian besar wanita hamil yang belum menikah sangat menyedihkan. Mereka harus menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dengan merawat anak-anak mereka sambil bekerja yang penghasilannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Bahkan, jika seorang wanita memutuskan untuk tetap memelihara bayi yang dilahirkan di luar nikah, hampir mustahil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena wanita tersebut pasti dianggap tidak bermoral. Mengirim bayi tersebut ke panti asuhan juga sulit karena banyak panti asuhan sangat padat dan tidak selalu mau menerima bayi dari ibu yang tidak menikah. Lebih buruk lagi, terdapat undang-undang yang disebut Undang-Undang Amandemen Hukum Orang Miskin tahun 1834 yang mengatur agar ayah dari anak-anak yang lahir di luar nikah tidak perlu memberi nafkah anak-anak mereka atau ibu mereka. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, seorang wanita dengan anak di luar nikah sangat tidak disukai. Karena lembaga pengasuhan dan adopsi masih belum berjalan dengan baik, apa yang dikenal sebagai peternak bayi memanfaatkan keadaan ini dengan bertindak sebagai agen adopsi atau pengasuhan yang menerima biaya di muka dari ibu bayi tersebut. Namun, demi mendapatkan penghasilan yang besar, praktik ini sering disalahgunakan. Seringkali anak-anak yang ditinggalkan dalam pengasuhan mereka tidak dapat bertahan hidup karena peternak bayi akan mengurangi jatah makan mereka demi mengurangi biaya pengeluaran. Lebih kejam lagi, mereka dengan kejam menghabisi bayi-bayi tersebut karena semakin banyak bayi yang diasuhnya, maka berarti semakin banyak uang yang harus digunakan untuk merawatnya. Bayi yang sering rawal akan dibius dengan alkohol atau opium yang saat itu sangat mudah didapat. Opium dapat memakan lebih banyak korban anak-anak karena mereka yang mengkonsumsinya akan kehilangan nafsu makan, sehingga mereka tewas dalam kondisi kelaparan. Namun, petugas otopsi kemungkinan besar akan mencatat penyebab kematian tersebut sebagai kelemahan sejak lahir atau kekurangan nutrisi. Pada tahun 1864, setelah Amelia melahirkan bayinya, pekerjaannya sebagai perawat membuatnya kurang istirahat. Amelia harus bekerja shift selama 16 jam setiap hari. Itu bukan profesi yang cocok bagi seorang ibu, dan penghasilan George tidak cukup untuk menghidupi keluarganya sendiri. Pada tahun 1869, George Thomas yang sudah lanjut usia meninggal dunia,
memaksa Amelia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anaknya seorang diri. Dia mulai menyadari jika pertemuannya dengan Ellen sangat mempengaruhi hidupnya. Amelia teringat dengan jasa peternak bayi yang telah dia ajarkan, dan Amelia mulai memasang iklan di surat kabar lokal dengan mengaku sebagai wanita menikah yang sangat terhormat. Amelia menyediakan rumah yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak-anak yang tidak diinginkan atau anak-anak hasil hubungan di luar pernikahan. Sebagai imbalan atas jasanya, Amelia meminta para wanita melakukan pembayaran 1 kali di muka dalam jumlah besar. Biaya yang dia patok biasanya mencapai 80 pon. Namun pada tahun 1871, sebelum bisnisnya benar-benar berjalan, Amelia menghentikannya dan dia memutuskan untuk bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa, tempat ibunya dulu pernah dirawat. Amelia bahkan mengirim putrinya yang saat itu berusia 6 tahun ke peternak bayi lain agar dia dapat fokus pada pekerjaannya menjadi perawat di rumah sakit jiwa. Mungkin Amelia merasa butuh pekerjaan yang lebih stabil saat itu, atau mungkin Amelia merasa bahwa menekuni bisnis peternakan bayi terlalu beresiko. Pihak berwenang mulai memantau jumlah kematian yang berhubungan dengan Ellen, sehingga Ellen melarikan diri dari negara itu. Rekan mereka sesama peternak bayi juga banyak yang digantung karena diketahui menghabisi bayi-bayi yang bersama mereka. Namun meskipun menghadapi bahaya ini, Amelia akhirnya tidak dapat menahan diri. Dia menyadari bahwa imbalan dari menjadi peternak bayi sepadan dengan resikonya. Pada tahun 1872, Amelia menikah dengan William Dyer, seorang buruh pembuat bir dari Bristol. Mereka memiliki 2 anak bersama, yaitu Mary Ann, yang juga dikenal sebagai Polly, dan William Samuel. Putri Amelia dari pernikahan sebelumnya juga ikut bergabung bersama mereka. Sekitar 3 atau 4 tahun, Amelia memiliki seorang suami dan 3 anak yang harus dihidupi, sehingga dia harus menjalankan 2 pekerjaan, yaitu bidan dan menjalankan bisnis peternakan bayi. Putri bungsunya, yaitu Polly, mengaku sering mendengar suara-suara yang muncul setelah Amelia menangani wanita yang baru melahirkan. Tetapi dia tidak pernah mendengar tangisan bayi yang baru lahir. Hal ini karena saat persalinan berakhir, Amelia seringkali keluar dari kamar dengan membawa bayi yang sudah meninggal, dan Amelia menyatakan jika bayi tersebut lahir mati. Karena semakin banyak ketidakcocokan antara Amelia dan suaminya, Amelia akhirnya meninggalkan suaminya, namun dia tetap menjalankan karirnya sebagai peternak bayi. Dalam karirnya tersebut, Amelia akan menerima bayi dengan sangat baik dari orang tua kandungnya. Segera setelah menerima anak tersebut beserta pembayarannya, Amelia akan menghabisi bayi-bayi tersebut dengan membiarkan mereka kelaparan, sehingga Amelia dapat mengantongi sebagian besar atau seluruh biaya yang dia dapatkan dari orang tua anak tersebut. Bahkan, bayi yang baru lahir pun segera dihabisi oleh Amelia. Amelia hanya membutuhkan jasa dokter untuk membuat sertifikat kematian. Inilah alasan mengapa Polly tidak pernah mendengar tangisan bayi baru lahir, meskipun banyak wanita melahirkan yang telah dibantu oleh Amelia. Amelia memiliki cara untuk mencekik bayi itu sebelum keluar sepenuhnya dari jalan lahir. Dengan begitu, bayi yang baru lahir tidak akan berubah warna dan menunjukkan tanda-tanda sesak nafas, sehingga kematiannya akan dicatat sebagai lahir mati, sesuatu yang bukan salah bidan ataupun ibu. Pada tahun 1879, Amelia yang berusia 42 tahun telah menjalankan bisnisnya selama 10 tahun. Namun pada saat itu, kesehatan fisik Amelia juga menurun. Dia sering sakit gigi karena kehamilan sebelumnya dan minum sedikit opium untuk meredakannya. Mungkin itu membuat Amelia tidak layak untuk mengurus anak-anak, karena meskipun bayi-bayi yang diasuhnya selamat setelah dilahirkan, mereka masih menghadapi resiko kesehatan yang parah. Pada tahun itu,
Amelia mengasuh seorang bayi bernama Alfred. Tak lama setelah lahir, Alfred segera menderita diare. Anak-anak kandung Amelia juga mengalami hal yang sama. Diare sebenarnya bukanlah hal yang tidak biasa selama periode waktu ini. Jadi, Amelia melakukan apa yang biasanya dia lakukan untuk anak-anaknya sendiri, yaitu menghubungi dokter dan memberi Alfred obat. Namun, ini sama sekali tidak membantu. Alfred tidak selamat, begitu pula salah satu dari anak-anak Amelia sendiri. Dokter yang memeriksa kondisi mereka menduga jika penyakit tersebut disebabkan oleh saluran air yang tidak terawat dengan baik di rumah Amelia, dan hal itu menyebabkan penyebaran difteri. Dokter sama sekali tidak menemukan bukti kelalaian kriminal. Namun, beberapa waktu kemudian, bayi lain yang dirawat Amelia juga mengalami masalah pencernaan hingga tewas. Bayi tersebut bernama May Walters dan masih berusia 2 bulan. Tubuhnya terlalu kecil untuk ukuran tubuh bayi seusianya, dan tubuhnya dipenuhi ruam dan luka. Kebetulan, Amelia saat itu membutuhkan lebih banyak ruang di rumahnya, dan dia telah menjanjikan ruang tempat May kepada seorang wanita hamil dari Dublin. Artinya, May harus pergi. Amelia kemudian menghubungi seorang teman bernama Nyonya Williams dan menitipkan May bersama seorang bayi bernama Bessie. Amelia memberitahu Nyonya Williams untuk memberi makan anak-anak itu campuran tepung jagung, roti, susu kental manis, dan susu formula dasar. Sebelum pergi, Amelia berjanji akan segera kembali untuk menjemput anak-anak itu. Namun, ketika Amelia pergi menjemput May dari Nyonya Williams, gadis kecil itu dalam kondisi yang lebih buruk. May menolak makanan, dan tubuhnya menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Amelia segera memanggil dokter ke rumahnya untuk memeriksa kondisi May, tetapi 2 hari kemudian, May meninggal dunia. Dokter menyatakan jika penyebab kematiannya adalah kejang-kejang dan gangguan usus. Dokter telah menemukan banyak susu formula yang diresepkan Amelia di perut May. Namun, penemuan ini tidak membuat pihak berwenang khawatir. Justru, yang membuat khawatir adalah ketika Amelia mendaftarkan kematian May dengan memberikan nama Annie May Walters. Meskipun May bukanlah anak kandung Amelia, seorang penyidik mulai tertarik untuk menyelidikinya, dan dia menemukan bahwa anak itu sebenarnya bernama Dorcas Walters, yang lahir dari seorang pembantu rumah tangga dari London. Setelah May meninggal, dokter tersebut memberitahu petugas forensik setempat, dan petugas forensik tersebut kemudian memberitahu pihak berwenang. Mereka menemukan bahwa setidaknya 2 anak lain yang diasuh Amelia telah meninggal pada tahun yang hampir bersamaan, dan karena penyebab yang sama. Pada bulan Agustus tahun 1879, petugas forensik memulai penyelidikan terhadap Amelia. Sebagai tanggapan, Amelia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menelan 2 dosis besar opium. Beruntungnya, Amelia berhasil diselamatkan oleh dokter, dan segera setelah sembuh, Amelia diadili atas kematian bayi-bayi tersebut. Namun, ini bukan kasus berat karena saat itu banyak bayi yang meninggal di Victoria. Sanitasi yang buruk dan malnutrisi yang tersebar luas membuat petugas sulit untuk menentukan apakah kematian tersebut dapat dijelaskan oleh penyebab alami atau memang ada unsur kelalaian. Apalagi, kesaksian Putri Amelia semakin mengaburkan kejahatan tersebut. Menurut Putri Amelia yang berusia 16 tahun, bernama Ellen, Amelia memberikan 5 tetes zat yang disebut cordial gout-free kepada bayi-bayi tersebut setiap malam. Ini adalah obat yang mengandung opium dan merupakan obat yang sama yang diminum Amelia ketika dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, itu merupakan zat yang umum diberikan kepada bayi pada masa itu. Hal yang tidak biasa mengenai tingkat kematian akhirnya diungkapkan oleh Ellen. Menurut Ellen, 9 anak telah meninggal di rumah mereka tahun lalu. Petugas forensik memang menyatakan
bahwa Amelia kewalahan. Dia telah mengasuh terlalu banyak anak, dan hal ini menjadi alasan Amelia menelantarkan mereka. Namun, petugas forensik tidak dapat memberikan bukti langsung jika Amelia sengaja menyebabkan kematian anak-anak tersebut. Tidak ada bukti pemberian obat melebihi jumlah standar, dan tidak ada bukti bahwa Amelia secara aktif ingin anak-anak tersebut meninggal. Bagaimanapun juga, Amelia telah memanggil dokter ketika kondisi bayi-bayi tersebut memburuk. Akhirnya, pelanggaran terbesar Amelia adalah karena nama palsu pada surat kematian May Walter. Dia dinyatakan bersalah hanya atas kelalaian dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Bayi. Undang-undang ini menyatakan bahwa siapapun yang mengasuh anak di bawah usia 12 tahun dan selama lebih dari 24 jam wajib melapor ke polisi. Sebagai hukuman, Amelia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Setelah dibebaskan dari penjara, Amelia memang berhenti dari membesarkan bayi, tetapi itu tidak berlangsung lama. Meskipun membesarkan bayi yang tidak pantas lebih sering dituntut di pengadilan Victoria, Amelia kembali ke praktik itu. Awalnya, Amelia memilih pekerjaan yang lebih prososial, yaitu membuat korset. Tetapi dia segera meninggalkan pekerjaan membuat korset tersebut, karena pekerjaan itu tidak menghasilkan cukup uang untuknya. Pada tahun 1884, Amelia yang berusia 47 tahun kembali mengalami kemiskinan. Pekerjaannya sebagai pembuat korset tidak cukup untuk membiayai tagihan. Oleh karena itu, Amelia kembali menjadi peternak bayi. Tetapi kali ini, dia bertekad untuk menghindari pengawasan dan menghasilkan lebih banyak uang. Amelia kemudian memindahkan keluarganya ke kota baru dan mulai menarik klien yang lebih kaya. Terkadang, dia menetapkan biaya hingga 50 pound. Ini merupakan kenaikan yang sangat besar dari yang dia tetapkan di Bristol. Meskipun tidak semua kliennya ingin berpisah dengan anak-anak mereka selamanya dan berjanji akan segera menjemput anak-anaknya, tetapi Amelia masih menerima bayi-bayi tersebut. Namun sepanjang tahun 1880-an, hanya 2 bayi yang bertahan lebih dari beberapa hari di rumah Amelia. Meskipun tidak jelas apakah mereka kembali ke ibu mereka atau apakah mereka meninggal. Amelia sering berpindah tempat tinggal dan terkadang menggunakan nama samaran untuk menghindari deteksi petugas. Selama hampir 10 tahun, keluarganya hidup cukup damai dengan pekerjaan mengerikan ini. Mereka menyewa rumah yang cukup besar dan telah melunasi semua hutang mereka, sedangkan bayi-bayi yang diasuhnya disingkirkan lebih cepat daripada mereka memakan susu formula. Belajar dari kesalahannya di masa lalu, kali ini Amelia sendiri yang membuang jenazah bayi-bayi tersebut, membungkusnya dengan kain linen dan koran, lalu membuangnya ke sungai. Karena anak-anak yang diasuhnya kebanyakan sudah tidak diinginkan, tidak ada yang melaporkan hilangnya mereka. Ketika polisi mulai mencurigai Amelia, Amelia selalu menderita penyakit mental tiba-tiba. Dia selalu mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dan memeriksakan dirinya ke rumah sakit jiwa. Amelia bahkan pernah mencoba meminum obat hingga overdosis, tetapi toleransinya yang tinggi terhadap opium selalu menyelamatkan hidupnya. Namun, banyak yang percaya bahwa serangan penyakit mental ini mungkin hanya pura-pura karena hanya kambuh ketika polisi hampir menangkapnya. Pada bulan Januari tahun 1896, Evelina Marmon, seorang pelayan bar populer yang berusia 25 tahun, melahirkan seorang anak perempuan di luar nikah yang diberi nama Doris di sebuah rumah kos di Cheltenham. Dia segera mencari tawaran adopsi dan memasang iklan di surat kabar. Evelina bermaksud untuk kembali bekerja dan berharap mendapatkan kembali anaknya ketika keuangannya telah membaik. Secara kebetulan, di sebelah iklan yang dipasangnya sendiri, terdapat iklan pasangan suami istri tanpa keluarga yang akan mengadopsi anak yang sehat di rumah pedesaan yang bagus. Syaratnya hanya uang 10 pound. Evelina menanggapi iklan tersebut dan beberapa hari kemudian
Dia menerima balasan dari Amelia yang menggunakan nama samaran Nyonya Harding. Evelina ingin membayar biaya mingguan yang lebih terjangkau untuk perawatan putrinya, tetapi Nyonya Harding bersikeras agar pembayarannya dilakukan 1 kali di muka. Evelina tentu merasa kesulitan, sehingga dia dengan berat hati menyetujui membayar di muka. Dan seminggu kemudian, Nyonya Harding tiba di kediaman Evelina. Evelina tampaknya terkejut dengan usia calon pengasuh bayinya, yang ternyata sudah lanjut usia dan bertubuh kekar. Tetapi Amelia menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada Doris. Evelina menjadi yakin dan menyerahkan putrinya, beserta sebuah kardus berisi pakaian dan uang 10 pound. Karena masih berat melepas putrinya, Evelina menemani Amelia hingga ke Gloucester. Dia kemudian kembali ke tempat tinggalnya dengan dipenuhi kesedihan. Beberapa hari kemudian, Evelina menerima surat dari Amelia yang mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun, ketika Evelina membalas, dia tidak mendapatkan balasan lagi. Amelia telah pindah ke tempat putrinya yang bernama Polly. Di sana, Amelia menemukan pita tepi putih yang digunakan dalam pembuatan gaun, kemudian melilitkannya 2 kali di leher Doris dan mengikatnya dengan sampul hingga Doris tercekik dan tewas. Bersama Polly, Amelia membungkus jasad Doris dengan serbet. Mereka masih menyimpan beberapa pakaian yang telah diberikan Evelina, tetapi sisanya diberikan kepada Pegadaian. Amelia membayar sewa kepada pemilik rumah yang tidak tahu apapun tentang kejahatannya dan memberinya sepasang sepatu boot anak-anak sebagai hadiah untuk putrinya. Keesokan harinya, Rabu tanggal 1 April tahun 1896, seorang anak lain bernama Harry Simons diberikan kepada Amelia. Namun, karena tidak ada pita putih yang tersedia, tali yang melingkari jasad Doris dilepas dan digunakan untuk mencekik Harry yang berusia 13 bulan. Pada tanggal 2 April, kedua jasad itu ditumpuk dalam karung karpet bersama dengan batu bata untuk menambah berat. Di tempat terpencil, di dekat bendungan Caversham Loch, dia memasukkan karung karpet melalui pagar ke sungai Thames, seperti yang biasa dia lakukan. Sebelumnya, pada tanggal 30 Maret tahun 1896, seorang nelayan menemukan sebuah bungkusan mengambang di sungai Thames. Ketika dibuka, isinya adalah tubuh bayi perempuan yang kemudian diidentifikasi sebagai Helena Fry. Detektif polisi Anderson berhasil menemukan petunjuk penting dari bungkusan tersebut, yaitu sebuah label dari stasiun Temple Meads, Bristol, sebuah nama yang samar-samar terbaca sebagai Nyonya Thomas, dan sebuah alamat yang menunjukkan wilayah Reading. Dengan menggunakan analisis mikroskopis pada kertas pembungkus, alamat ini sesuai dengan alamat rumah Amelia. Namun, polisi tidak dapat secara langsung mengaitkannya dengan kejahatan tersebut. Untuk menguak kebenarannya, mereka membuat jebakan dengan menggunakan seorang wanita muda yang menyamar sebagai ibu baru yang berniat memberikan bayinya. Amelia segera mengatur pertemuan dengan wanita itu. Namun ketika hari pertemuan tiba, polisi menangkap Amelia. Pada tanggal 3 April tahun 1896, polisi melakukan penggeledahan di rumah Amelia. Mereka segera dikejutkan dengan aroma busuk di dalam rumah tersebut. Meskipun tidak ditemukan sisa-sisa manusia, namun terdapat banyak bukti terkait lainnya, seperti pita putih, telegram mengenai adopsi, sertifikat gadai pakaian anak-anak, tanda terima iklan, dan surat dari para ibu yang menanyakan kondisi anak-anak mereka. Polisi juga telah mengeruk sungai Thames semenjak ditemukan jasad bayi oleh nelayan, berharap dapat menemukan jasad lainnya. Benar saja, polisi menemukan 6 bungkusan berisi tubuh bayi. Amelia yang telah terpojok akhirnya mengakui bahwa semua bayi tersebut adalah korbannya. Putrinya, Marianne Palmer, dan menantunya, Alfred Ernest Palmer, ditangkap karena dicurigai ikut dalam kejahatan tersebut. Namun akhirnya mereka dibebaskan
setelah Amelia menulis sebuah pernyataan kepada hakim jika tidak ada yang terlibat dengan aksinya. Selama persidangannya pada bulan Mei tahun 1896, Amelia dinyatakan bersalah hanya atas satu kasus kejahatan terhadap Doris Mormon, putri Evelina. Amelia mengklaim jika dia mengalami gangguan mental, berharap hukuman yang dia terima lebih ringan. Namun, juri memutuskan bahwa dia hanya berpura-pura menderita penyakit mental sebagai cara untuk menghindari tuntutan. Juri hanya membutuhkan 4,5 menit untuk memutuskan jika Amelia bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Selama 3 minggu di dalam penjara, Amelia mengisi 5 buku pengakuan yang sebenarnya. Ketika seorang pendeta mengunjunginya pada malam sebelum eksekusinya untuk menanyakan pengakuan Amelia, dia kemudian memberikan buku tersebut. Amelia digantung di penjara Newgate pada hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 1896. Berdasarkan hasil penyelidikan, dalam beberapa bulan sebelumnya, setidaknya 20 anak telah ditempatkan di bawah perawatan Amelia, dan selama beberapa dekade, Amelia mungkin telah menghabisi lebih dari 400 bayi dan anak-anak.